Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti dengan NPM 2103086. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perencanaan dan pengembangan produk. Pembahasan kali ini yaitu mengenai metode yang digunakan untuk merancang produk menggunakan metode QFD. QFD atau Quality Function Deployment adalah matriks yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pelanggan. QFD merupakan suatu pengembangan produk yang mengkonversi suara konsumen ke dalam sebuah desain produk sehingga keinginan dan kebutuhan konsumen terpenuhi. QFD biasanya disebut dengan HOQ atau House of Quality. HOQ adalah bagian dari QFD yang menyatukan antara kebutuhan dan keinginan konsumen dengan respon teknis yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini adalah gambar dari HOQ atau House of Quality. Yang pertama yaitu ada suara dari pelanggan atau kebutuhan dari pelanggan. Kemudian nomor 2, tolak ukur kebutuhan pelanggan. Nomor 3 di atas yaitu karakteristik desain. Kemudian nomor 4 yaitu hubungan antara kebutuhan atau suara pelanggan dengan karakteristik desain atau teknis yang dibuat oleh perusahaan. Nomor 5 yaitu korelasi teknis atau hubungan dari teknis-teknis atau desain yang dibuat oleh perusahaan itu. Kemudian yang terakhir ada skor desain. Kemudian tolak ukur teknis dan analisis dari pesaing serta target desain. Berikut ini adalah contoh dari HOQ perusahaan kerudung bernama Toko Kita. Untuk di sebelah sini yaitu ada customer needs atau yang customer butuhkan yang diambil dari suara-suara pelanggan, yaitu ada harga murah, bahan bagus, model menarik, pelayanan ramah, dan tempat yang nyaman. Sedangkan untuk di sebelah sini, di sebelah atas, yaitu ada karakteristik desain atau teknis berupa ruang ber-AC, bahan premium, kinerja karyawan, diskon atau promo, dan variasi. Untuk di sebelah sini, kita memberi poin prioritas atau important atau kepentingan. Semakin kecil nilai important pada suatu customer needs, itu artinya nilai itu adalah yang paling penting. Misalnya kita di sini bahan bagus, kepentingannya itu yaitu nomor 1. Yang nomor 2-nya itu ada di harga murah, nomor 3 model yang menarik, nomor 4 pelayanan yang ramah, dan nomor 5 tempat yang nyaman. Untuk melakukan perhitungan hubungan, yaitu di sini ada 3 poin. Kotak berupa poinnya itu 9 atau yang paling tinggi. Kemudian ada lingkaran dengan poin 3 dan segitiga dengan nilainya 1. Kita langsung saja ke hubungannya. Untuk harga murah dan ruang ber-AC tidak ada hubungannya, maka kolom ini atau baris ini tidak diisi. Kemudian harga murah dengan bahan premium juga tidak ada hubungannya, karena biasanya bahan premium dijual dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian ada harga murah dengan kinerja karyawan. Ini tidak ada hubungannya, maka dikosongkan saja. Adapun harga murah dengan diskon atau promo. Nah, biasanya harga murah ini ada hubungannya dengan diskon atau promo, sehingga kita isi dengan lingkaran dengan poin 3. Kemudian harga murah dengan variasi. Ini ada hubungannya dan kita beri poin 3 atau dengan simbol lingkaran.
Kemudian ada bahan bagus dengan ruang ber-AC, itu tidak ada hubungannya, maka dikosongkan saja. Bahan bagus dengan bahan premium, sangat erat kaitannya, sehingga kita beri simbol kotak dengan poin 9. Ada juga bahan bagus dengan kinerja karyawan, itu tidak ada hubungannya, maka kita kosongkan saja. Untuk bahan bagus dengan diskon atau promo, itu ada hubungannya, maka kita beri simbol segitiga dengan poin 1. Bahan bagus dengan variasi ada hubungannya. Nah, kita beri simbol lingkaran dengan poin 3. Kemudian ada model menarik. Model menarik dengan ruang ber-AC itu tidak ada hubungannya. Model menarik dengan bahan premium ada hubungannya. Kita beri simbol segitiga dengan nilai poin 1. Model menarik dengan kinerja karyawan tidak ada hubungannya. Model menarik dengan diskon atau promo ada hubungannya, sehingga kita beri segitiga yaitu 1. Kemudian untuk model menarik dan variasi, ini sangat erat hubungannya, sehingga kita beri kotak. Kita beri kotak yang nilainya 9. Ada juga pelayanan ramah dengan ruang ber-AC. Ini ada hubungannya, karena jika ruangan ber-AC, maka pelayanan pun akan ramah. Pelayanan ramah dengan kinerja karyawan sangat erat hubungannya, sehingga kita beri simbol kotak yang bernilai 9. Untuk tempat nyaman ada hubungannya dengan ruang ber-AC, karena biasanya tempat yang nyaman itu ada ruang AC-nya, sehingga kita beri kotak dengan nilai 9. Kemudian ada tempat nyaman dengan kinerja karyawan. Ada hubungannya, kita beri simbol lingkaran dengan nilai 3. Selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan di antara hubungan-hubungan yang telah kita kerjakan dengan masing-masing importan ini. Misalnya untuk di sini, di ruang ber-AC, pada pelayanan ramah, simbolnya itu segitiga dengan nilai poin 1, maka dilakukan perkalian. 1 dikali 4. 4 kemudian ditambahkan dengan yang di bawahnya, tempat nyaman, yaitu kotak dengan nilai poin 9. 9 kali 5 sama dengan 45. 45 ditambah 4 yaitu 49. Lakukan hal yang sama sampai dengan akhir. Bahan premium memiliki nilai 12, kinerja karyawan memiliki nilai 51, diskon atau promo memiliki nilai 10, dan variasi memiliki nilai 36. Dari nilai-nilai ini kita dapat melihat bahwa nilai yang paling terkecil adalah nilai yang harus diutamakan atau nilai yang paling penting. Itu di sini yang paling kecil itu ada 10 dengan diskon atau promo, kemudian 12 yang kedua atau bahan premium, ketiga yaitu ada variasi dengan nilai 36, yang keempat ada ruang ber-AC dengan nilai 49, dan kelima yaitu ada kinerja karyawan. Sudah itu, kita langsung ke sini atau korelasi teknis yang ada. Di sini yaitu ada tiga pilihan. Plus sangat berhubungan, plus berhubungan, dan segitiga terbalik tidak berhubungan. Untuk ruang ber-AC dengan bahan premium itu
tidak ada hubungannya, maka kita beri simbol segitiga terbalik. Untuk ruang ber-AC dengan kinerja karyawan, itu sangat berhubungan, karena biasanya ruangan yang ber-AC akan meningkatkan kinerja karyawan dengan baik, sehingga kita beri simbol plus plus, yang artinya sangat berhubungan. Kemudian ada ruang ber-AC dengan diskon atau promo. Ini tidak ada hubungannya sehingga kita beri simbol segitiga terbalik. Ruang ber-AC dengan variasi itu juga tidak ada hubungannya, maka kita beri segitiga terbalik. Selanjutnya yaitu bahan premium dengan kinerja karyawan. Itu tidak ada hubungannya. Bahan premium dengan diskon atau promo ada hubungannya, kita beri positif. Kemudian bahan premium dengan variasi, kita beri tanda plus atau positif yang artinya berhubungan. Kemudian kinerja karyawan dengan diskon atau promo, itu tidak ada hubungannya. Kinerja karyawan dengan variasi juga tidak ada hubungannya. Dan terakhir, diskon atau promo dengan variasi itu ada hubungannya, sehingga dikasih simbol plus. Selanjutnya kita akan membandingkan toko kita dengan kompetitor lainnya, yaitu ada Rabbani dan Elzata. Untuk penilaian atau poinnya kita ada 3, yaitu ada 1 rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Untuk harga murah toko kita saya beri nilai 3, untuk Rabbani 1 dan Elzata 1. Kemudian bahan yang bagus, toko kita saya beri nilai 2 atau sedang, Rabbani 3 atau tinggi, dan Elzata 3. Kemudian untuk model yang menarik, toko kita itu saya beri nilai 2, Rabbani 2, dan Elzata 3. Untuk pelayanan ramah, toko kita yaitu saya beri nilai 3, untuk Rabbani 2 dan Elzata 2. Tempat nyaman di toko kita saya beri nilai 2, untuk di Rabbani 2 dan di Elzata itu ada 3. Kemudian kita jumlahkan nilai dari setiap toko. Untuk toko kita dihasilkan 12, untuk di Rabbani dihasilkan nilainya 10, dan untuk di Elzata yaitu sebanyak 12. Setelah ini kita lanjut ke tingkat difficulty atau tingkat kesulitan dengan rate 1 sampai 5. Untuk poin 1 yaitu adalah hal yang paling mudah untuk kita lakukan, sedangkan untuk nomor 5 adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Untuk ruang ber-AC, saya beri nilai 2 karena ini mudah untuk dilakukan. Kemudian untuk bahan premium juga 2 karena bahan yang premium juga mudah untuk didapatkan. Kemudian untuk kinerja karyawan kita beri 1 atau mudah. Kemudian untuk diskon atau promo kita beri poin 3 atau agak sulit untuk dilakukan. Kemudian untuk variasi juga 3 karena agak sulit untuk dilakukan. Selanjutnya kita harus menetapkan target. Untuk target di sini untuk ruang ber-AC yaitu 2. Karena untuk target di ruangan harus ada AC-nya yaitu 2. Kemudian untuk target di bahan premium yaitu bahannya itu yang adem dan tidak transparan. Untuk target di kinerja karyawan yaitu dengan menerapkan 5S atau senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian untuk target di diskon atau promo yaitu 10%. Dan untuk target di variasi yaitu up to date atau terkini. Setelah menentukan target, selanjutnya itu kita akan membuat grafik.
di mana grafik ini menunjukkan kemampuan toko untuk mencapai target yang telah ditentukan. Untuk penilaian sendiri yaitu ada 3 nilai. Yang pertama yaitu sulit, yang kedua sedang, dan yang ketiga itu mudah. Untuk toko kita diasumsikan sebagai A, Rabani R, dan Elzata E. Dalam mencapai target ruang ber-AC sebanyak 2, ketiga toko ini dapat dengan mudah melaksanakan target itu. Kemudian untuk bahan premium yang adem dan tidak transparan, ketiga toko itu pun mampu dengan mudah untuk mencapai target tersebut. Untuk kinerja karyawan, toko kita dapat dengan mudah melakukan kinerja yang baik. Kemudian untuk Rabani dan Elzata tingkatannya sedang. Adapun untuk diskon dan promo, toko kita sedang dalam melakukan diskon atau promo karena memang agak sulit untuk melakukan diskon atau promo tersebut. Kemudian untuk Rabani dan Elzata sangat sulit untuk melakukan target atau diskon promo sebanyak 10%. Kemudian untuk targetan dalam variasi yang up to date, toko kita yaitu di tingkatan sedang, juga Rabani, dan terakhir untuk Elzata dapat dengan mudah melakukan variasi yang up to date. Sekian penjelasan contoh Haoki yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.